Ketawa-ketawa aja, nggak ada, Anda tidak melarang Anda untuk ketawa. Ketawa, ya, kalau orang ketawa, tanda orang sudah mulai stres, bingung, mau ngapain, oke? Ya, kalau sudah stres, ya rumah sakit banyak, rumah sakit jiwa banyak, ada di sekitarmu mungkin ada. Tinggal masuk aja, berobat, nanti keluar lagi, biar komen dengan Helen lagi. Ibu Helen, saya tidak ketawa, Bu. Saya bertanya, ya. Saya tidak tertawa. Saya bertanya, Bu Helen. Ya. Yang Bu Helen lihat di surga itu, ya, wajah Yesus itu yang mana? Yesus yang Indonesia, yang enggak pendek, enggak tinggi. Yesus yang di Afrika yang berkulit hitam. Yesus yang di Cina berkulit putih. Apa Yesus yang di Italia yang berwajah bule, Bu? Itu yang mana? Yang Indonesia, Afrika, Cina, apa yang bule yang Ibu lihat? Silahkan Ibu Helen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat malam rekan-rekan yang berbahagia dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dilimpahkan nikmat kesehatan, rezeki yang halal, yang barokah, semakin dideraskan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Dalam kesempatan kali ini kita akan menampilkan debat yang sangat sengit antara Al-Ayyubi versus Pendeta Helen, yang mana Pendeta Helen ini mengklaim pernah melihat Yesus di surga. Nah, ini setelah ditanya-tanya bagaimana bentuk ataupun ciri-ciri Yesus yang dilihat oleh Pendeta Helen, ditanya oleh Al-Ayyubi. Nah, mari coba tebak bagaimanakah jawaban dari Helen. Mari selengkapnya kita ikuti videonya. Saya yang pernah melihat Yesus di surga. Karena Yesus pemilik surga, Yesus membawa siapa saja ke surga, termasuk saya. Ya, saya yang pernah melihat Yesus. Ya, saya pernah melihat Yesus di surga. Makanya saya selalu membantah bahwa surga yang ada, yang dijanjikan ada bidadari, itu tidak ada. Surga hanya satu, pemiliknya adalah Yesus Kristus. Jadi jangan menghayal, jangan percaya bahwa di surga itu ada bidadari yang siap melayani kalian. Itu surga pip-tip, itu surga karangan, itu surga tidak pernah ada. Oke? Surga itu hanya satu. Mana mungkin surga ada dua di dunia ini, ya? Surga itu hanya satu, yang mempunyai Yesus Kristus. Barang siapa percaya kepadanya, maka dia akan masuk surganya dia. Ya, surga pip-tip itu tidak pernah ada. Surga yang berisi bidadari itu tidak pernah ada. Percaya terus, itu yang akan membawa kamu ke neraka kalau kamu percaya sesuatu yang tidak pernah ada. Ya, Yesus itu ada di surga dan akan datang kembali untuk menjemput siapa yang percaya kepada dia, dan akan menendang masuk ke neraka siapa yang tidak percaya dan mengaku dia Tuhan. Beres kan? Selamat sore Bu Helen. Mohon maaf ini Bu ya. Ibu tadi bilang Ibu pernah melihat Yesus di surga. Kalau boleh bertanya Bu, Ibu melihat Yesus di surga itu wujud Yesus seperti apa Bu? Silahkan Bu. Bukan cuma saya, ingat, bukan cuma saya, banyak murtadin yang pernah melihat Yesus di surga. Banyak murtadin yang melihat Yesus di surga. Bukan cuma saya, banyak saksi mata melihat Yesus di surga. Oke?
Ya, jadi kalau kalian bilang ya Yesus itu tidak ada di surga, Yesus itu manusia biasa, terserah ya, terserah kamu. Oke, ya. Enggak, Ibu Helen, mohon maaf ya. Sebelumnya mohon maaf. Saya tidak bertanya kepada murtadin odong-odong itu, Bu, ya. Sekali lagi, saya katakan saya tidak bertanya kepada murtadin odong-odong itu, ya. Saya murni bertanya kepada pengalaman pribadi Ibu Helen ini, ya. Ibu Helen ini kan mengaku pernah melihat Yesus di surga, ya kan? Nah, sepengetahuan Ibu Helen, saat bertemu dengan Yesus di sorga, Ibu Helen ini melihat Yesus itu berwujud apa, gitu loh, Bu. Ya, silakan Ibu Helen. Kenapa? Kenapa kamu membenci ya pada murtadin? Kenapa? Ya, ada apa denganmu? Kenapa kamu membenci mereka dengan mengatakan mereka odong-odong? Kenapa? Ada apa denganmu? Nggak terima mereka murtad, jengkel, marah, benci, mau bunuh, iya, ya, kan yang biasanya keluar dari ya agamamu itu hadaranya halal, mau bunuh, ya, kenapa? Karena nggak terima mereka murtad, sehingga Anda mengatakan mereka odong-odong. Kenapa nggak terima? Ayo, ngaku. Loh, bukannya menceritakan pengalaman pribadi, malah main nyerocos. Aduh, Ibu Helen, hah? Masalah murtadin yang bilang darahnya halal si Cornelius kece itu sudah minta maaf, ya. Fitnahan basi itu sudah minta maaf si Cornelius kece itu. Jadi nggak usah diulang-ulang kata-kata seperti ini, ya. Terserah mau murtad kek, mau nyembah kodok, mau nyembah tikus, mau nyembah monyet, mau nyembah tuyul kek, terserah. Allah tidak memaksakan kepada manusia, ya, karena la ikraha fiddin, kata Allah, tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam, ya. Allah tidak butuh kepada manusia, ya. Semuka langit dan bumi tidak menyembah kepada Allah, tidak bersujud kepada Allah, tidak akan menurunkan derajatnya sedikit pun sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu ya Bu Helen, ya. Nah, sekarang kembali ke laptop, ya kan. Ibu Helen ini kan mengaku pernah bertemu dengan Yesus di sorga, ya kan. Nah, sekarang saya murni bertanya kepada pengalaman Ibu Helen secara pribadi, gitu loh. Yang Ibu Helen temui di surga itu Yesus dalam wujud apa, berbentuk apa berbentuk manusia, apa berbentuk apa, wajahnya gimana, rambutnya gimana, bajunya gimana. Ini kan perlu diklarifikasi, perlu dijelaskan gitu. Kalau Ibu Helen tidak menjelaskan, ya kesaksian Ibu Helen bisa dikategorikan berdusta, kan seperti itu. Kalau sudah berdusta, terus apa bedanya dengan murtadin odong-odong itu? Kan begitu, ya kan? Sudah, sekarang jelaskan. Yuk, ya, kembali ke laptop, ya. Yang Ibu Helen itu temui Yesus di surga itu wujudnya seperti apa? Silakan. Silakan apa dulu? Mau silakan, kamu mempersilahkan saya apa? Maunya apa? Mau kamu apa? Ya, mau kamunya apa? Mempersilahkan orang, mau kamu apa? Loh, kok pura-pura nggak paham? Kok VN saya kok cuma dibuka? Tadi Ibu mengaku bertemu Yesus di sorga, ya kan? Nah, sekarang saya bertanya, yang Ibu lihat itu Yesus di sorga itu berbentuk apa? Apa berbentuk manusia? Apa berbentuk apa kek? Rambutnya kayak apa? Wajahnya seperti apa? Memakai baju warna apa? Kan seperti itu. Seharusnya Ibu menjelaskan pengalaman pribadi Ibu, gitu loh. Jangan malah marah-marah Ibu, ya.
Coba jelaskan, wajah Yesus itu seperti apa? Wajahnya yang dipakai itu warna apa? Itu, ayo silakan. Kalau ibu tidak bisa menjelaskan, ya berarti memang ibu ini berdusta. Seperti itu, Bu. Kan sudah saya jawab. Anda juga jangan pura-pura bodoh, jangan pura-pura tolol. Saya sudah jawab di atas. Ya, saya sudah katakan, untuk saya menjawab segala sesuatu pertanyaanmu, ada bayaran. Bayaran saya tidak minta uang, karena uang saya sudah terlalu banyak. Tapi saya hanya minta nyawamu untuk dipersembahkan untuk Tuhan Yesus. Maksudnya, menerima Tuhan Yesus secara pribadi, maka kamu akan masuk surga. Itu saja. Udah saya jawab di atas. Jadi jangan pura-pura bodoh. Ya, jangan pura-pura bego lu. Loh, nggak usah sombong, Bu. Ya, nggak usah sombong. Uang nggak akan dibawa mati, harta nggak akan dibawa mati, Bu. Ya, di mana pertanyaan ibu yang menjawab yang saya tanyakan? Ya, saya ini bertanya baik-baik. Itu pun kalau ibu berkenan untuk menjawab, Bu. Ya, sekarang nggak usah panjang lebar, nggak usah rumit-rumit, ya. Yang ibu lihat di sorga itu, wujud Yesus itu seperti apa? Apa berwujud manusia atau berwujud bagaimana? Kalau berwujud manusia, wajahnya seperti apa? Bajunya berwarna apa? Rambutnya gimana? Hidungnya gimana? Bibirnya gimana? Itu dulu dijawab, Ibu. Ya, jangan malah marah-marah, Ibu. Saya jadi takut ini, Bu. Saya ini adalah sahabat Yesus. Yesus mengajarkan jangan ada sombong dalam dirimu. Saya tidak sombong, saya hanya menyampaikan kebenaran, oke? Saya hanya menyampaikan kebenaran. Bagaimana perjumpaan saya dengan Yesus? Kalau kamu tidak terima ya terserah, tapi jangan mencap orang sombong, karena orang yang kamu cap itu belum tentu dia sombong, oke? Dosa kamu. Kalau kamu ngomong orang sombong tapi ternyata orang itu nggak sombong, artinya kamu fitnah, oke? Bu, bagaimana ibu menyampaikan kebenaran? Ya, ibu tadi bilang ibu pernah melihat Yesus di sorga, ya toh? Nah, sekarang saya bertanya baik-baik, Ibu, ya. Wujud Yesus yang ibu lihat itu apa berwujud manusia atau berwujud seperti apa, Bu? Gitu loh, Bu. Ini dulu dijawab, silakan dijawab. Ibu ngomongin masalah kebenaran, tapi ibu tidak benar. Gimana toh, Bu? Coba jelaskan. Yang ibu lihat itu wujudnya seperti apa? Silakan Ibu Helen. Ketawa aja, nggak ada, Anda tidak melarang Anda untuk ketawa. Ya, kalau orang ketawa, tanda orang sudah mulai stres, bingung mau ngapain, oke? Ya, kalau sudah stres, ya rumah sakit banyak, rumah sakit jiwa banyak, ada di sekitarmu mungkin ada. Tinggal masuk aja berobat, nanti keluar lagi, biar komen dengan Helen lagi. Ibu Helen, saya tidak ketawa, Bu. Saya bertanya, ya. Saya tidak tertawa. Saya bertanya, Bu Helen. Ya. Yang Bu Helen lihat di surga itu, ya, wajah Yesus itu yang mana? Yesus yang Indonesia, yang enggak pendek, enggak tinggi, Yesus yang di Afrika yang berkulit hitam, Yesus yang di Cina berkulit putih, apa Yesus yang di Italia yang berwajah bule, Bu? Itu yang mana? Yang Indonesia, Afrika, Cina, apa yang bule? Afrika, Cina, apa yang bule yang Ibu lihat? Silakan Ibu Helen. Tadi sudah saya katakan, setiap penjelasan ada bayaran. Apa Anda bersedia menerima Yesus sebagai Tuhanmu? Baru saya jelaskan. Ya, karena ya penjelasan harus ada bayaran. Penjelasan harus ada bayaran. Kamu bersedia? Ya iya. Tidak mungkin dia bilang sembahlah saya.
Nggak mungkin kan? Ya jelas dia bilang sembahlah Tuhan. Ya Tuhan ya dialah. Nggak mungkin kan Yesus bilang begini, ayo umatku sembahlah aku. Nggak mungkin kan? Ya kesannya itu gila hormat tahu. Makanya dia bilang sembahlah Tuhan. Ya Tuhan itu siapa? Ya dialah. Ya ampun. Ya la. Ya Tuhan ya dia. Maksudnya Tuhan itu ya dia. Kalau dia bilang sembahlah aku, terkesan sangat-sangat gila hormat. Karena Yesus pribadi yang tidak gila. Yesus pribadi yang tidak gila hormat. Oke. Ibu Helen, ya, pada saat Yesus di bumi, Yesus itu bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi, Ibu. Ya, pertanyaannya Yesus ini Tuhan di mana, gitu loh. Ya, Yesus bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi. Nah, Yesus Tuhan di mana, Bu? Ya toh? Ini rasional sekali loh, Bu. Ya, tapi bahasan kita bukan itu, Bu. Ya, yang Ibu lihat di surga itu wajah Yesus itu yang mana gitu loh. Apa yang digambarkan di Indonesia, yang di Cina, yang di Afrika, yang kulit hitam, apa yang di Italia, yang berwajah bule gitu loh, Bu. Silakan, Bu, dijawab, Bu. Oke, kalau Ibu bisa menjelaskan ya dengan fakta, dengan dalil ya, dan dengan logika manusia, saya siap dibaptis, Ibu. Ayo, silakan. Yang Ibu lihat itu ya, rupa Yesus itu yang mana? Rupanya yang digambarkan di Indonesia ya, apa yang di Afrika yang berkulit hitam, apa yang di Cina, apa yang di Italia yang berwajah bule gitu loh, Bu. Silakan. Ini yang mana yang dilihat, Ibu? Silakan. Kalau Ibu bisa menunjukkan dengan faktanya, dengan dalilnya, dan secara rasional ya, bisa diterima akal sehat, saya siap dibaptis. Silakan, Ibu. Aduh, dijelaskannya pun kamu tidak akan pernah terima. Karena apa? Kalian tidak bisa menerima kebenaran. Kalian semua yang ada di grup ini harus diruqyah. Kenapa? Supaya iblis-iblis yang ada di dalam diri kalian itu harus pergi dari hidup kalian, supaya kalian bisa menerima kebenaran. Oke? Kalian tuh harus diruqyah. Diruqyah sama siapa? Ya, carilah orang yang bisa meruqyah kalian supaya iblis-iblis itu pergi dari kalian, biar mata rohani kalian terbuka dan melihat ya kebesaran Tuhan Yesus Kristus. Loh, bukannya menjawab dengan kebenaran. Tadi bilang bertemu Yesus, sekarang malah bilang iblis-iblis, bilang ruqyah, bilang ini, bilang itu. Ibu ini gimana? Ibu ini waras apa enggak ini? Ini grup debat, Bu. Grup diskusi, Bu. Ya. Kalau mau berhalusinasi di kamar Ibu saja, jangan di grup WA, jangan di grup debat, Bu. Ya. Ini masuk YouTube, Bu, ya. Ibu nggak malu sama pemuda-pemuda yang seiman dan seagama dengan Ibu? Bukannya menjawab malah ngomel-ngomel. Ya? Kebenaran yang mana? Lawang kebenaran yang Ibu katakan itu dusta. Ya? Kenapa saya bilang dusta? Ya karena Ibu tidak mau menjelaskan. Itu artinya sama dengan berdusta. Ya, Bu, ya. Berdusta. Mohon maaf, Bu, ya. Berdusta. Sekali lagi, Bu, tanggung. Berdusta. Mohon maaf ya, Bu, ya. Sekali lagi. Berdusta, Bu. Loh, ya, kalau
Kalau tante bersumpah, siapa yang tahu kamu bohong? Setelah saya menjelaskan, kamu akan mengingkari janjimu. Kalau kamu bersumpah, ya, sumpahmu itu akan dipegang oleh Yesus. Jadi kalau kamu ya mengingkari janjimu, tapi tetap Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang akan mengejar kamu, ya. Jadi harus bersumpah dalam nama Yesus, saya akan dibaptis jika Helen menceritakan perjumpaannya dengan Yesus, gitu, ya. Kalau kamu sudah bersumpah dalam nama Yesus, kamu tidak akan bisa bergerak. Kemanapun kamu pergi, akan terus dikejar, ya, sampai kamu menerima Yesus. Oke, harus dulu berjanji. Ibu Helen, ya, kalau ibu ini pusing, saran saya beli obat sakit kepala. Kalau ibu ini haus, saran saya cepat minum. Kalau ibu ini lapar, saran saya cepat makan. Kalau ibu ini kurang tidur, cepat tidur, Bu, ya. Oh, saya kasihan sama ibu ini. Ditertawakan orang banyak nantinya ibu, ya. Suara ibu ini didengar ribuan orang, puluhan ribu orang loh, Bu, ya. Sudah, nggak usah banyak menghayal, ya, nggak usah banyak ngomong, Bu, ya. Gini aja, sampaikan kebenaran yang ibu bilang tadi, ya kan. Ibu kan mengaku melihat Yesus, ya kan. Saya tanya, Yesus yang ibu lihat itu, wajahnya itu, gambarannya itu, apa yang sesuai dengan gambar yang di Indonesia, yang di Afrika, yang berkulit hitam, apa seperti yang di Cina, atau seperti yang di Italia yang berwajah bule gitu loh, Bu. Silakan, Bu, ya. Jangan malah marah-marah, Ibu. Ayo, sampaikan kebenaran. Yuk, kalau memang ibu itu, ucapan ibu itu benar. Kalau memang ibu ini bukan pendusta, gitu loh, Bu. Ya, kalau ibu tidak mau menjelaskan pengalaman pribadi ibu, ya kan? Ya, dapat dipastikan ibu ini terlalu banyak mengkonsumsi pil terlarang mungkin, Bu, ya. Jadinya cenderung berhalusinasi gitu, Bu, ya. Atau kalau enggak, ya, ibu memang berdusta, memang pendusta, seperti itu, Bu, ya. Mohon maaf, Bu, ya. Sekali lagi saya mohon maaf karena saya harus mengatakan ibu sebagai pendusta, begitu, Bu, ya. Tanggung sekali lagi, pendusta, Bu.